Kurang dari sepekan, laga super berat benar-benar akan dilakoni oleh pasukan Garuda, di mana Jesus dan kolega akan coba untuk mengambil minimal 1 poin dari Jepang di GBK. Tentu saja ini bukanlah misi semudah ngalahin Vietnam, tapi ini adalah misi besar yang bagaimanapun akan menentukan nasib Indonesia di round 3 ke depannya. Meskipun begitu, kabar bagus untuk fans karena 99,9% semua pemain yang dipanggil siap tempur, termasuk May Silgers yang sempat diragukan pada akhirnya membuktikan kalau ia sudah sembuh, di mana May secara meyakinkan kembali dipasang sejak menit awal kala 20, main 2-2 melawan Ajax. Gak cuma itu, Kevin Dix pun juga kemungkinan besar bisa tampil di laga melawan Jepang. Walaupun ya, kepastian lengkapnya, ya nungguin info valid dari PSSI karena biasanya emang sering terjadi kejutan di detik akhir. Di satu sisi, timnas Jepang sendiri akhirnya udah mendarat di Jakarta usai kemarin, sempat putar balik karena ada masalah penerbangan. Dan menurut Hajime Moriyasu, para pemainnya beneran begitu enjoy karena sambutan ataupun respon masyarakat Indonesia yang begitu hangat, serta sedikit jenaka, entah itu di real life ataupun di sosial media. Beberapa waktu lalu, Pak Erick menyampaikan jika target terbaru untuk timnas Indonesia adalah gimana caranya bisa tembus Piala Dunia untuk semua kategori. Yang mana itu artinya, khusus untuk timnas senior, paling enggak secara realistis harus bisa ngamanin peringkat 4 di grup C untuk kemudian bertarung di round 4. Memang ini semua sangat nggak mudah. Maka dari itu, selain butuh dukungan maksimal dari semua pihak, timnas Indonesia jelas butuh skuad yang terbaik untuk mencapai target tersebut. Nah, semua juga tahu, kalau semua lawan di grup C ini nggak ada yang gampang. Dan di bulan November ini, ujian super berat beneran harus dilewati kala kedatangan Jepang serta Arab Saudi. Khususnya buat Jepang, semua orang sepakat kalau tim ini emang jadi tim terkuat, yang mana itu dibuktikan dengan catatan statistik gemilang bahkan sejak main di round 2. Itulah kenapa saat melawan Jepang 15 November nanti, Indonesia butuh pemain-pemain terbaik agar setidaknya target minimal ambil 1 poin itu bisa terwujud. Yap, diketahui timnas Jepang sendiri udah tiba di Jakarta Senin malam. Namun, dalam hal ini, masih ada sebagian lagi nanti yang nyusul di kloter kedua. Hal itu karena selain masih ada pemain-pemain yang masih harus menyelesaikan match dengan timnya di Eropa, ada juga kendala di penerbangan karena sebelum ini, pesawat yang ditumpangi rombongan terpaksa putar balik karena ada masalah sehingga penerbangan pun tertunda. Meskipun begitu, semua bisa teratasi dan kloter pertama bisa tiba dengan selamat di Jakarta. Nah, Hajime Moriyasu sendiri mengakui jika masyarakat Indonesia benar-benar membuat dirinya atau pemainnya cukup terkejut sekaligus kagum, yang mana itu berkaitan dengan sambutan warga Indonesia yang ramah ataupun jenaka kepada semua elemen timnas Jepang, baik itu di real life ataupun di sosial media. Meskipun begitu, pada intinya Hajime Moriyasu benar-benar gak sabar untuk memainkan laga melawan Indonesia di GBK. Dan ia pun berharap kalau tim Garuda bisa tampil dengan kekuatan terbaik agar tercipta pertandingan yang enak untuk dinikmati. Di sisi lain, perihal kabar May Silgers, publik tanah air beneran dibuat lega karena May beneran udah sembuh. Yang mana itu dibuktikan dengan tampilnya dia sebagai starter saat Twente, main imbang 2-2 melawan Ajax. Di laga itu, May seperti biasa tampil ganas, walaupun sempat ada momen yang bikin deg-degan di menit 77, tak kala ia sempat meringis kesakitan akibat tackle dari pemain Ajax, Kian Fitzjim. Meskipun begitu, Mace tetap bisa bangkit dan baru diganti di menit 84. Nah, usai laga, Mace yang sempat ditanya reporter tentang ia yang seharusnya bisa menggunakan waktu untuk istirahat, karena waktu itu akan membuat ia pulih dengan sempurna. Karena setelah ini pun, Mace masih harus melakukan perjalanan panjang untuk kemudian bertanding melawan Jepang serta Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Mace pun menjawab dengan rendah hati. Intinya, dia tidak tahu pasti apa yang akan dia lakukan. Namun yang pasti ia menegaskan jika ia ingin bermain lama, agar tak merusak tubuhnya atau match fitnessnya.
Hoe doe je dat? Deze week wacht weer een interlandperiode. Ik geloof Japan en Saudi-Arabië. Gewoon even een weekje lekker op het bankje liggen ermee. Is ook wel even prettig. Ja, het is dus nog een vraagteken wat ik ga doen. Ik heb dus de lichte klachtjes en ik heb bijna niks gemist. Kijk, een aantal jongens bij Indonesië, of een groot deel, die spelen niet zoveel als wat wij hier bij Twente doen. Of wat ik doe. Dus daarin moeten we gewoon een slimme keuze maken om op lange termijn alles te gaan spelen en niet je lichaam stuk. Yap menanggapi jawaban Meis pada reporter pada akhirnya membuat publik tanah air meminta Meis agar tak terlalu memaksakan diri. Karena jika begitu, resikonya tentulah sangat besar. Namun Meis sendiri juga menegaskan kalau ia benar-benar merasa siap apabila dipercaya tampil, seperti yang terjadi di laga versus Ajax, di mana Meis asli, beneran ganas dan tanpa kompromi. Sementara itu soal Kevin Dix, ia sendiri dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada hari Selasa. Sebab Kevin sendiri baru aja menyelesaikan pertandingan melawan kompetitor juara Liga musim ini, yaitu AGV. Yap, dalam laga yang berkesudahan 1-1 tersebut, Kevin kembali tampil sebagai bek kiri dan mampu main bagus seperti biasanya. Nah, perihal Kevin ini udah bisa main atau belum pas lawan Jepang, semuanya kembali lagi kepada PSSI yang kita tahu sendiri sering banget ngasih kejutan di masa akhir. Yang pasti, Kevin sendiri secara pribadi mengaku udah nggak sabar bisa segera melakukan debut, apalagi di Stadion GBK yang atmosfernya ngeri. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja semua pemain terbaik bisa tampil ketika melawan Jepang. Karena para pemain Jepang emang sedang dalam mood yang bagus. Takefusa Kubo yang baru aja membantu timnya menang 1-0 atas Barcelona. Lalu, Kaoru Mitoma yang akhir pekan lalu turut berkontribusi atas kemenangan Brighton dari Manchester City. Hingga Koki Ogawa yang akhir pekan lalu kembali mencetak 1 gol ketika NEC menang 3-0 atas RKC Waalwijk. Atau sang kiper, Zion Suzuki, yang mengantarkan Parma menang 2-1 atas Venezia, klub dari Jesus. Intinya, semoga aja kita beneran bisa melihat kombinasi Martin Paes, Nesil Gers, Jesus, dan Justin Hubner di posisi belakang. Lalu Kelvin di kiri, Sandy di kanan, sedangkan Kevin bersama Tom Haye main di tengah. Dan 3 di depan mudah-mudahan Eliano, Ragnar, serta Rafa bisa dapat kesempatan main bareng. Pokoknya turunkan skuad terbaik yang ada, karena ini lawannya Jepang, bukan lagi Laos, Malaysia, ataupun Vietnam. Jadi kalau mau minimal dapat 1 poin, ya udah nggak ada alasan buat nggak mainin skuad terbaik. So kita doakan aja. Semoga semua pemain fit dan siap tempur termaksud Nesil Gers. Lalu buat Kevin Dix, yuk bisa yuk, moga-moga aja ada kejutan kan gitu. Dan buat Jepang, kalem nggak usah terlalu ngegas, oke? Ini cuma tim ranking 130 FIFA kok, jadi ya enjoy aja mainnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.